Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti kajian-kajian ulumul Islam, dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam dan sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kajian ini dimulai, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pendengar, pemirsa di mana saja dari Majelis Ta'lim Syifa'ul Qulub. Kita akan membahas tentang Semenanjung Arabia, tempat asal muasal lahirnya agama Islam. Arabia adalah semenanjung yang besar di barat daya Asia. Luasnya 3 juta kilometer persegi, hampir 2 kali luas Iran, 6 kali Prancis, 10 kali Italia, dan 8 kali Swiss. Semenanjung ini berbentuk segi empat tak beraturan dan berbatasan dengan Palestina dan gurun Suriah di utara, dengan Hira, Tigris, Efrat, dan Teluk Persia di timur, dengan Samudra Hindia di selatan, dan dengan Laut Merah di barat. Jadi ia dikelilingi di barat dan di selatan oleh laut, dan di utara dan timur oleh gurun dan Teluk Persia. Ma'asyiral hadirin, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah. Sejak zaman dahulu kala, wilayah ini telah terbagi dalam 3 bagian. 1. Kawasan utara dan barat yang disebut Hijaz. 2. Kawasan tengah dan timur yang disebut Gurun Arabia. 3. Kawasan selatan yang disebut Yaman. Di semenanjung ini terdapat banyak gurun luas dan padang pasir panas yang hampir tak dapat didiami. Salah satu gurun itu adalah Badiah San Samawa, yang sekarang disebut yaitu Nafud. Ada pula satu gurun lain yang merentang sampai ke Teluk Persia dan sekarang ini dinamakan Ahqaf. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian ada pula sampai merentang ke Teluk Persia itu dan sekarang juga dinamakan Arub Al-Khali. Dahulu satu bagian dari gurun-gurun ini dinamakan yaitu Al-Qaf, yang lainnya disebut Dehna. Karena gurun-gurun ini sekitar 1/3 dari luas semenanjung ini tandus dan tak cocok untuk didiami. Kadang-kadang saja terdapat sedikit air di beberapa area sebagai akibat turunnya hujan di jantung gurun-gurun, di mana beberapa suku Arab menggembalakan yaitu binatang ternaknya, yaitu onta, dan ternak mereka yaitu ke tempat-tempat itu. Iklim jazirah ini sangat panas luar biasa. Udaranya kering di gurun dan di padang pasir bagian pendalaman, lembab di pesisir, dan sedang di beberapa tempat. Karena iklimnya yang sangat panas, yang kurang sehat, itulah maka penduduknya sangat jarang. Di wilayah ini ada sebuah pegunungan yang merentang dari selatan ke utara. Puncak tertingginya sekitar 2470 meter. Sejak zaman dahulu kala,
tambang emas dan perak serta batu-batu berharga merupakan sumber kekayaan jazirah ini. Di antara hewan-hewan yang dipelihara orang-orang Arab ialah binatang unta dan kuda. Tentang unggas, yang terbanyak adalah merpati dan burung unta. Di masa sekarang, sumber utama pendapatan Arabia adalah minyak bumi dan gas. Pusat cadangan minyak jazirah ini adalah kota Zahran yang oleh orang Eropa disebut Dahran. Kota ini terletak di daerah Saudi Arabia yang bernama Ahso di dekat Teluk Persia. Agar pendengar dan pemirsa yang mulia lebih mengenal keadaan Arabia, kami akan memberikan gambaran yang agak mendetail tentang 3 kawasan yang disebutkan tadi. Yang pertama Hijaz, yang kedua Gurun Arab, yang ketiga adalah Yaman. Hijaz terdiri dari kawasan utara dan barat Arabia, merentang dari Palestina ke Yaman. Di sekitar Laut Merah, wilayah ini merupakan gugusan yang meliputi banyak gurun tandus dan area-area kasar berbatuan. Kawasan ini lebih terkenal dalam sejarah daripada yang lainnya. Kemasyhuran itu disebabkan oleh serangkaian kenyataan spiritual dan religius. Misalnya adalah Ka'bah, rumah Allah yang terletak di kawasan ini, adalah kiblat dari ratusan juta kaum muslimin sedunia. Area sekitar Ka'bah telah dihormati oleh orang Arab maupun non-Arab sejak berabad-abad sebelum lahirnya Islam. Sebagai tanda penghormatan padanya, mereka mengharamkan peperangan di lingkungan Ka'bah, dan Islam pun telah mengakui area tertentu di sekitarnya sebagai tanah suci. Mekah dan Madinah dan Taif adalah kota-kota penting di Hijaz. Sejak berabad-abad, Hijaz telah mempunyai 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Jeddah yang melayani penduduk Mekah dan Pelabuhan Yanbu' yang melayani penduduk Madinah. Mengimpor kebanyakan, yaitu dari kebutuhan kedua pelabuhan ini, terletak di pantai Laut Merah. Ma'asyiral hadirin, pendengar pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Mekah atau Makkatul Mukarramah merupakan salah satu kota yang paling termasyhur di dunia dan paling padat penduduknya di Hijaz. Letaknya sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Karena terletak di antara 2 pegunungan, maka kota ini tidak dapat dilihat dari jauh. Sejarah singkat Mekah, yaitu bermula dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ia mengirim, yaitu putranya bernama Ismail bersama ibunda, yaitu Siti Hajar, ke wilayah Mekah untuk bermukim di sana. Nabi Allah Ismail, putra Nabi Ibrahim, nikah dengan wanita satu suku yang tinggal di dekat area itu. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimulai tercipta pemukiman di Mekah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sejarah Ka'bah adalah menurut beberapa
sejarawan yang pertama-tama membangun adalah Nabi Allah Adam alaihissalam beserta Ibu Hawa. Kemudian kurun dari zaman Nabi Nuh adalah banjir besar di waktu zaman Nabi Nuh, sehingga Ka'bah itu runtuh dan tenggelam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah untuk membangun kembali. Kata Nabi Ibrahim, Ka'bah itu seperti apa? Allah Ta'ala tunjukkan lewat gambaran awan hitam segi empat, yang akhirnya dibangun Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail sampai Nabi Allah Muhammad SAW dan sampai sekarang. Itu Ka'bah selalu untuk tawaf. Yang tawaf bukan hanya manusia, tapi malaikat pun tawaf, bangsa jin pun tawaf, para wali-wali Allah juga tawaf, dan umat Islam seluruh dunia yang hadir ke Mekah Al-Mukarramah juga tawaf. Yang sangat menarik, pernah ada penelitian bahwa orang yang tawaf itu yang selalu mengelilingi Ka'bah itu adalah dari berlawanan dengan jarum jam. Kalau bersamaan, walaupun mereka itu tawaf sendiri atau 2-3 orang, itu akan jatuh. Menurut penelitian oleh orang Eropa mengatakan bahwa yang memutari atau mengelilingi Ka'bah itu adalah nuklir. Tapi ternyata tidak. Bukanlah nuklir, akan tetapi yang mengelilingi Ka'bah untuk tawaf yang pertama adalah para malaikat. Yang kedua adalah bangsa jin. Yang ketiga adalah para wali-wali Allah. Dan yang keempat adalah kaum muslimin wal muslimat, bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Itulah sejarah singkat tanah di bagian pinggiran Mekah, agak asin dan tak seluruhnya dapat dipertanikan. Menurut beberapa orientalis barat, kondisi geografisnya itu yaitu termiskin di dunia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan insya Allah akan kita lanjutkan yaitu sejarah Madinah yang terletak 434 km di utara Mekah, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan secara singkat ini nanti akan berlanjut sampai sejarah kelahiran Nabi dan perjuangan Nabi sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.